Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fridayana Sri Rezeki, berasal dari kampus UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang keilmuan Islam yang aku ketahui. Langsung saja, keilmuan yang pertama itu ada ilmu tasawuf. Tasawuf secara bahasa itu artinya sof, baris, sufi atau suci. Sopos, yaitu dalam bahasa Yunani artinya hikmah. Setiap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan sikap bijaksana. Lalu secara istilah, merupakan upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dan memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Dasar-dasarnya ada Al-Quran dan hadis tentang tazkiyatun nafs, zuhud dan mahabbah. Praktik Nabi dan sahabat dalam ibadah seperti berzikir dan akhlaknya. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ada dua, maqam al-maqamat, tingkatan spiritual seorang sufi yang diperoleh secara mandiri seperti ibadah, zikir, dan juga mujahadah. Lalu yang kedua ada maqam al-ahwal, yang artinya tingkatan spiritual yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan. Lalu ada tokoh dalam tasawuf. Tokoh dalam tasawuf yang aku tahu itu ada 4. Yang pertama ada Hasan al-Basri, yang kedua Imam al-Ghazali, lalu Syekh Abdul Qadir al-Jailani atau Jalaluddin Rumi. Selanjutnya yang terakhir ada Ibnu Athaillah Askandari, ya. Lalu terakhir ini ada manfaat ilmu. Manfaat ilmu untuk manfaat umum ilmu tasawuf itu ada melembutkan hati dan memperbaiki akhlak, menghadirkan kehusyukan ibadah, dan mengobati penyakit hati seperti riya, ujub, dan hasad. Lalu yang kedua ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu disiplin ilmu yang membahas tentang zat, sifat-sifat Allah serta eksistensi semua yang mukmin, pemikiran tentang Tuhan, penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Dasarnya ada Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia. Lalu ruang lingkup mencakup sifat-sifat Allah, wujud Allah, qada dan qadar, iman dan amal, kenabian, serta hari akhir atau takdir Allah. Lalu ada tokoh dalam ilmu kalam itu ada 3 yang aku ketahui. Ada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dari aliran Asy'ariyah, lalu Imam Abu Mansur al-Maturidi dari aliran Maturidiyah, serta Wasil bin Atha dari aliran Mu'tazilah. Selanjutnya ada manfaat umum. Jadi manfaat umum dari ilmu kalam tadi untuk memperkuat akidah dengan hujjah yang kokoh, lalu menjaga umat dari pemikiran yang menyimpang, dan terakhir melatih berpikir sistematis tentang dasar-dasar agama. Yang ketiga ada materi tentang filsafat Islam. Secara bahasa berasal dari Yunani, filosofia, philos atau pain, philein artinya cinta, suka, gemar. Sophia artinya kebijaksanaan, hikmah, pengetahuan yang mendalam. Secara istilah yaitu berpikir mendalam dan sistematis tentang hakikat wujud, alam, manusia, dan Tuhan dengan memadukan wahyu dan filsafat Yunani. Lalu dasar-dasarnya ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber nilai yang utama. Lalu praktek berpikirnya para nabi dan sahabat Rasul. Lalu pemikiran para tokoh termasyhur dari masa ke masa, seperti tokoh terdahulu, ya. Lalu mencakup ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada ontologi atau apa, berkenaan dengan eksistensi, keberadaan, atau wujud. Lalu teologi, ketuhanan yang meliputi eksistensi, esensi, sifat manusia, dan perbuatannya. Epistemologi, asal segala sesuatu atau sumbernya dan metode memperolehnya. Lalu ada aksiologi, nilai, kegunaan, dan manfaat. Yang terakhir ada etika, baik buruknya perilaku.
Tokoh dalam filsafat yang aku ketahui itu ada 3. Yang pertama Al-Kindi, itu filsuf muslim pertama. Yang kedua ada Al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles. Yang terakhir ada Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Shifa. Terakhir ada manfaat umum. Manfaat umum itu menajamkan daya pikir kritis dan sistematis, lalu menjembatani agama dan sains pada masanya. Dan terakhir, memberi jawaban rasional untuk pertanyaan besar tentang kehidupan dan juga alam. Materi yang keempat yaitu ada tafsir dakwah, yang secara pengertian itu merupakan cabang ilmu tafsir yang berfokus untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari sisi nilai, pesan, dan metode dakwah yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim, yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Maknanya atau kandungan dalam surat tersebut ialah ada 3 metode tingkatannya. Pertama hikmah, memakai ilmu dan tepat sasaran. Yang kedua mau'idhah hasanah atau nasihat yang menyentuh hati. Lalu jidal ahsan, dengan cara yang paling baik. Selanjutnya ada kandungannya, dakwah itu kondisional, menghadapi orang berilmu dengan dalil, orang yang awam memakai bahasa hati atau dari hati katanya. Surat yang selanjutnya ada Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan surat tersebut ialah hukum dakwah fardu kifayah, yang berarti harus ada sebagian umat yang menyerukan kepada kebajikan. Jika tidak ada, berarti semuanya berdosa. Lalu ada materi dakwah yang jelas, al-khair, Islam secara utuh, ma'ruf, kebaikan yang diakui syariat dan akal sehat, mungkar, keburukan yang ditolak oleh syariat. Selanjutnya materi yang kelima ada hadis dakwah, yang secara pengertian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya berkaitan langsung dengan perintah, tata cara, etika, motivasi, dan juga materi dakwah. Hadis riwayat Muslim, contohnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika as'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kandungan dakwah dari hadis tersebut ialah mengubah kemungkaran. Jika melihat yang salah, maka ubahlah menggunakan tangan. Jika tidak bisa, maka menggunakan lisan. Jika tidak bisa juga, maka doakan dia di dalam hati agar dia dapat kembali ke jalan yang lurus. Lalu kandung hadis riwayat Bukhari ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kandungannya yaitu tidak harus menghafal 30 juz dulu, harus baru menyampaikan, tapi walaupun baru menghafal 1 ayat pun itu maka bisa menyampaikan dengan baik. Dan materi yang terakhir itu ada fikih ibadah dan muamalah. Yang pertama ini fikih ibadah dulu.
Ibadah secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab abada ya'budu, ibadatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara terminologi adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama, karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya. Lalu dasar hukum ibadah itu Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Dan ibadah setiap muslim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah hasanah khusus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara tertentu. Misalnya puasa, zakat dan sholat. Lalu ibadah amah atau umum, segala sesuatu atau segala amal yang diizinkan oleh Allah, misalnya dalam masalah muamalah seperti jual beli, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Lalu ada prinsip-prinsip ibadah. Ada 6. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, ibadah dilakukan tanpa perantara. Yang ketiga, ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Yang keempat, ibadah harus dengan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ibadah yang dilaksanakan harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Dan yang terakhir itu ibadah mudah dan meringankan. Yang terakhir ada fikih muamalah, yang secara bahasa etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang berarti amala yu'milu, amalatan, yang artinya berinteraksi atau bekerja. Secara etimologi, muamalah ialah hubungan semesta, hubungan manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Lalu, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain, atau individu dengan negara Islam, atau negara Islam dengan negara lain. Lalu, muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Selanjutnya ada prinsip dasar dan kaidah fikih muamalah. Ada 7. Yang pertama, muamalah pada dasarnya boleh atau mubah. Kedua, muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, menetapkan harga kompetitif. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang. Yang kelima, menghindari eksploitasi. Yang keenam, memberikan ketelenturan dan toleransi. Dan yang terakhir, jujur dan amanah. Ruang lingkup muamalah itu mencakup 2 ya. Pertama, muamalah adabiyah atau ijab kabul saling meridoi. Yang kedua, muamalah madiyah atau masalah jual beli, gadai, jaminan, dan tanggungan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.